Terima kasih Laura. Sama-sama Mbak Tadi Ellen. siapa Put? Anas ya? Anastasia, silahkan. Mbak Anas. Mas Adoy, Mbak Boni, Mbak Ellen, dan teman-teman dari PHI semua. Hanya sharing aja. Tadi saya tertarik dengan paparannya Mbak Maya ya. Terkait bahwa seni itu adalah sesuatu yang tumbuh gitu ya. Kemudian hasilnya itu tidak bisa dirasakan langsung, tidak bisa dinikmati langsung, tapi adalah satu proses gitu ya. Dan kebetulan kami juga praktisi homeschooling, Mbak Bonita dan Mas Adoy. Salah satu alasannya juga karena saya melihat di sekolah-sekolah formal stimulasi untuk pendidikan seni sangat minim ya. Lebih banyak teori dibandingkan praktek, lebih banyak jargon dibandingkan olah rasa, olah ide, olah tubuh nih. Saya pinjam kata-katanya Mbak Anet ya Mbak Anet, bahwa tidak ada bentuk latihan serapan seninya, terus latihan mengolah ekspresi seni yang anak-anak miliki dari dalam gitu. Kebetulan anak-anak saya juga ambil kelas drum. Dan guru drumnya juga luar biasa, artinya setelah anak-anak menguasai beberapa ketukan, kemudian dipilihkan lagu, kadang juga anak-anak saya pilih sendiri lagunya apa, anak-anak itu diminta untuk mencari sendiri ketukannya berdasarkan feelingnya mereka gitu. Jadi di sini saya melihat bahwa pendidikan emosi pun, kecerdasan emosi pun bisa terstimulasi lewat musik gitu kan. Kemudian computational thinking, cara berpikir komputasi yang berkaitan dengan eksakta tadi, sebenarnya bisa terstimulasi langsung juga, secara tidak langsung dari bermain musik gitu. Dan ini hal-hal ini yang kayaknya dilupakan oleh pendidikan formal gitu, bahwa musik, seni, tari, lukis, atau tadi handwriting tadi, itu sesuatu yang sebenarnya memupuk rasa keindahan, memupuk kepekaan, sensitivitas, dan apa lagi ya, kecintaan terhadap hal-hal yang indah yang seharusnya sudah ada di dalam diri anak, tapi kemudian perlahan-lahan sejak masuk SD kayaknya ya, karena kalau di PAUD ini masih dijaga. Kalau di PAUD masih dijaga, artinya kayak di PAUD saya pagi-pagi kita wajib menari, pagi-pagi ada menyanyi, kemudian di sela-sela itu kita juga ada namanya proses art, artinya saat anak-anak melakukan kegiatan seni kita dampingi dengan musik. Kadang juga musik menjadi satu bagian yang menjadi salah satu media juga buat mereka mengekspresikan perasaan emosi mereka gitu. Jadi kebetulan bulan Oktober kemarin kan Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Ya mungkin saja gitu ya, jika seni itu banyak disisipkan dalam pembelajaran, seni banyak dilibatkan, orang-orang stres dan depresi mungkin jumlahnya bisa menjadi minim gitu dengan seni. Terus sih ini sharing dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mas Adoy, Mbak Bonita, Mbak Ellen, thank you so much sudah ada diberikan keseimbangan jiwa berbagi. gitu ya Mbak Anas ya. Kalau dengan seni dia ada outlet ya, ada saluran untuk mengeluarkan emosi-emosi yang terpendam gitu. Gitu ya. Dan dari sisi spiritual lebih terjaga ya, karena saya termasuk yang lebih prefer spiritualitas dibanding religitas gitu. Mbak, tadi ada ya, silakan Mas Adoy. Ada yang aku mau bacain ini komennya si Mbak Anet. Oh iya, Mbak Anet tadi katanya mau karena host nggak bisa raise hand, jadi gimana kalau kita dengerin langsung dari Mbak Anet? Iya dong, monggo dong. Silahkan Mbak Anet. Selamat malam teman-teman semua. Aku tahu ini kita semua rebutan ngomong. Selamat malam Mas Adoy. Dengan yang tadi Ellen sudah kasih paparan mengenai ringkasan bab 3
Aku cuman mau ya ini ada sedikit pantikan pikiran aja sih bahwa menurutku itu salah satu alasan kenapa pelajaran seni itu dianaktirikan dalam kurikulum pendidikan nasional ya. Kalau setelah masa kemerdekaan itu dianggap seni itu bisa menjadikan manusia Indonesia yang berkualitas, tapi di Orde Baru tidak. Karena menurut aku seniman itu orang yang berbahaya. Jadi Mas Adoy dan Mbak Wah. Bonita ini orang-orang yang berbahaya menurut Itu ya Nat ya. Ya, Coba. itu bahaya. Karena begini, Bahaya laten. bahaya karena begini ya, seni itu jujur. Jadi orang-orang yang jujur itu menurut aku justru orang-orang yang harus ditakuti. Dan kalau kita mau ingat, pemerintahan Orde Baru itu banyak sekali memenjarakan orang-orang yang jujur. Seniman-seniman, Pramudia, Rendra, itu semua orang-orang yang diberangus, orang-orang seniman, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bahasa hatinya, olah idenya itu terasa dengan baik. Orang-orang yang seperti ini tuh karena mereka jujur, karya mereka jujur, mereka juga tidak tahan melihat sesuatu yang harus disuarakan tapi tidak disuarakan. Sehingga mereka bersuara melalui seni mereka, melalui lukis, melalui kata, melalui buku, melalui nada. Wiji Tukul juga hilang karena dia seniman dan dia berani. Begitu. Jadi kalau menurut saya ini kental sekali dengan politik sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ini satu hal mengapa kemudian seni itu dianggap menjadi tidak penting karena manusia-manusia yang terasah, rasa seni manusia-manusia yang jujur itu justru yang harus ditakuti. Dan sebenarnya mengandung potensi yang berbahaya karena sangat bisa mengganggu yang dikatakan stabilitas perekonomian dan stabilitas politik negara. Gitu. Jadi justru ini sebenarnya menjadi tamparan buat kita. Berarti kalau kita ingin anak-anak itu jujur terhadap diri sendiri, itu harus pakai seni. Itu harus pakai seni, menemukan diri sendiri itu harus pakai seni, seleranya, ketahuan selera anak itu apa, seleranya ke kata kah, ke nada kah, dan seni kemudian dijadikan sama seperti matematika, bahasa Indonesia, dan pelajaran akademis lainnya yang artinya begini, kalau seni mau masuk ke sekolah dan diapresiasi berarti harus bisa berproduksi. Makanya sekarang perlombaannya adalah semua pelajaran seni harus berproduksi. Udah bisa main apa? Udah bisa main Twinkle Twinkle, udah bisa produksi lagu apa, udah pernah main kompetisi apa, udah pernah ikut konser apa, begitu. Mereka lupa bahwa mengapresiasi seni itu sebuah skill. Saya sudah setua ini baru tahu bagaimana caranya mengapresiasi lukisan, karena nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah diajarin dan buta. Saya baru tahu luar biasanya Raden Saleh, saya baru tahu Sujoyono, saya baru tahu di usia setua ini, dan itu yang saya tidak mau anak-anak saya untuk alami. Gitu. Jadi seni itu selalu digenjotnya itu sebagai sesuatu, kalau kamu bisa seni kamu harus bisa berproduksi. Hasilnya apa? Sertifikatnya mana gitu. Padahal mengapresiasi seni itu pun sebuah skill yang luar biasa, harus dipelajari, harus sampai akhir hayat kita masih terus akan mengapresiasi seni. Terima kasih, maaf kepanjangan. Terima kasih. Mantap Net. Seru Net. Kayaknya mau ditanggapi oleh Mas Jono terbakar. Ini yang berbahaya, Mbak. Ini yang berbahaya. Mas Jono, Mana Mas Jono? Ini mau sekalian membakar situasi, silakan. Keluarkan suaramu, Mas Jono. Halo, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Sangat menarik ya pemaparannya. Saya cuma pengen sharing sih, maksudnya karena saya kan di sini kan seniman banget ya, jadi pas untuk sharing ada pengalaman terkait musik untuk pendidikan ke anak-anak saya tuh dari wejangan guru saya dulu, namanya Pak Rahmat Raharjo, guru gitar. Beliau tuh mengajarkan bahwa bagaimana kamu tuh bisa menghargai sunyi sama harganya dengan menghargai bunyi gitu. Karena kalau ngomongin musik kan masalah bunyi dan tidak bunyi gitu secara umum menurut saya. Sehingga akhirnya pendidikan seni itu tidak melulu masalah ngelesin gitar, ngelesin drum, bisa nyanyi atau tidak, misalnya seperti itu. Sehingga kegelisahan saya sebagai orang tua tuh bisa lebih santai lagi gitu, tidak gelisah ketika anak saya tidak bisa main gitar seperti saya bisa main gitar misalnya, atau seperti teman-temannya sudah pada les biola dan lain-lain. Itu cukup mengurangi beban sebagai orang tua. Gitu. Penting itu. Lalu yang kedua tadi saya baca-baca komen tuh, saya tertarik untuk menanggapi. Ada yang tanya kalau anaknya fals apakah bisa dibenerin apa enggak gitu. Kalau menjawab sedikit
mengomentari hal itu sebenarnya Iwan aja fals, masa kita nggak boleh gitu maksudnya. Jadi sebuah yang santai, karena kalau boleh sedikit cerita, saya sampai sekarang menjalani profesi kemusikan kesenimanan ini ya, kalau misalnya pentas ya sebenarnya fales-fales juga, cuman alhamdulillah dengan jujur menjadi fales seperti tadi yang Mbak Anet bilang, musisi jujur tadi, untung saya belum diberangus ya, tapi ya itu ternyata bisa diterima dengan saya jujur kalau saya tuh nggak bisa nyanyi dengan baik, misalnya saya nggak bisa nyanyi kayak Mbak Bonita, saya nggak bisa main gitar seperti Mas Ade gitu. Ternyata dengan jujur mengekspresikan itu bisa diterima. Nah, ini ada satu lagi ya, mohon maaf nih agak panjang. Silakan. Yang terakhir ini wejangan dari Pak Salmu Giarto, itu guru saya, beliau adalah maestro tari, itu pernah menceritakan bahwa saya tanya, Pak, saya ini sebenarnya pengen jadi seniman biar bisa sukses kaya tuh gimana Pak? Waktu itu maksudnya kegelisahannya gitu ya, bisa hidup nggak sih sebagai seniman? Terus beliau mengatakan bahwa kamu harus memilih nih, kalau mau didikotomikan, mau jadiin dua, musisi itu bisa untuk mengekspresikan diri, bisa untuk mengimpress orang lain, jadi membuat orang lain kagum. Uangnya, ini penangkapan saya dari omongan Pak Sal ya, uangnya itu ada banyak di yang mengimpress orang lain, jadi kita melayani pasar, bagaimana kita membuat sesuatu yang orang memang suka gitu. Terus yang mengekspresikan tuh ya jujur aja, kamu pengen ngomong apa, pengen membuat apa, dibikin. Dan ternyata jalur yang lebih nyaman saya tempuh tuh yang mengekspresikan diri gitu. Ya, tapi ternyata pada kenyataannya tetap berjalan berkesinambungan dengan kita memberi, nanti akan juga diberi, dan lain-lain seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Jono. Ada lagi yang raise hand, ini ada Gloria sama Dianda. Kita kasih waktu masing-masing 3 menit ya. Jadi gini, Gloria kan Mbak Gloria dulu, tapi kami hidup dengan musik gitu. Jadi kita suka sama musik. Cuman memang saya dan suami itu genrenya berbeda. Jadi kalau saya genrenya di halus-halus, suami itu lebih ke yang keras, musik keras-keras. Dan kalau yang tadi Mbak Bonita sama Mas Adoy bilang kalau musik itu atmosfer, itu sudah kami hadirkan di rumah. Jadi kalau di rumah kita pasang musik tuh. Cuman karena kita punya genre kesukaan yang berbeda, jadi macam-macam musik yang kita masukin ke anak gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari suami. Jadi karena suami penikmat musik keras gitu, sampai hari ini sih kami belum memaparkan musik keras ke anak sih gitu. Anak kami usianya baru 4 tahun. Kalau misalnya di usia segitu kita paparkan musik rock kayak gitu-gitu juga, apakah atau bagaimana? Aku rasa nggak apa-apa ya. Ada siapa? Bob Marley yang pernah bilang ya, musik tuh nggak akan menyakiti kita secara fisik gitu. Jadi kalau buat aku patokannya sih ya patokan fisik aja ya. Kalau terlalu pekak ya dikecilin gitu. Dan aku melihat gini ya, musik tuh kalau buat orang yang sangat apa ya, sangat steril atau sangat purist, buat orang purist, musik itu dia akan meniadakan faktor-faktor atau elemen yang di luar musik. Misalnya lirik, buat orang-orang purist musik, lirik itu non musikal atau ekstra musikal. Jadi yang dikasih dengar ya bunyi, sunyi, dan penataannya gitu. Nah mungkin kalau beberapa orang jadi ada masalah concern kayak misalnya banyak kan ya kita suka bikin genre sendiri atau penamaan sendiri untuk musik yang layak didengar atau layak diekspresikan oleh anak-anak. Kita bilangnya musik anak atau lagu anak gitu. Kalau menurut aku sih sebetulnya nggak ada gitu itu. Kecuali ketika, ini kalau aku sebagai purist, kalau misalnya dia dihubungkan dengan tadi elemen yang ekstra musikal tadi. Misalnya liriknya apa? Misalnya untuk ada lagu-lagu yang mengajak untuk apa? Misalnya Eksplisit lah ya. Eksplisit.
kalimat-kalimat itu yang perlu kita lakukan sih, menurutku itunya sih. Kalau perihal genre-nya, ketika hubungannya adalah tata bunyi dan sunyi, aku nggak melihat ada yang perlu dibatasi buat anak-anak. Karena kalau aku malah banyak melihat anak-anak itu banyak jujurnya. Ketika ada yang unpleasant, mungkin dia nggak terlalu prefer, ketika dia akan cenderung mendekati atau prefer sama yang pleasant gitu. Nah, variasi itu yang menurut aku seru. Jadi aku melihatnya malah orang tua bisa jadi disc jockey gitu buat anak-anaknya. Bisa milih apa ya hari ini aku kasih denger Yes atau Metallica ya gitu. Atau AC/DC ya, mau kasih aku. Si Pram itu seneng banget anak kami sama AC/DC sama Extreme gitu. Dan Queen. Dan musik-musik yang soft juga gitu. Dan aku seneng karena pengalaman dia. Jadi dari waktu kita mulai tur tuh 2015 ya, berarti dia umur 7 tahun. Kami selalu mengikut sertakan dia dalam tur-tur kami. Yang kami rasakan besar banget pengaruhnya adalah dia punya banyak kosa konteks. Ketika kami main di Banyuwangi, terus kami bisa berkolaborasi dengan saudara-saudara gandrung Banyuwangi di sana. Oh, ada musik yang seperti ini di daerah Banyuwangi. Ketika kami tur ke Huta Tinggi di Toba, oh, para pargoci di sana juga berkolaborasi dan mempersembahkan lagu juga. Oh, ada musik seperti ini gitu. Aku rasa malah itu adalah kekayaan ketika kami termasuk orang yang mempromot tentang keberagaman ya. Karena keberagaman menurut kami justru yang memfasilitasi keberlanjutan, kelestarian gitu. Jadi jadilah disc jockey buat anak-anak. Aku mau nambahin kayak misalnya Mbak Mas, kalau misalnya lagu slow juga ada kalimat-kalimat eksplisit sih. Lagu-lagu yang kalimat kalau pertama dengar biasanya itu nggak mikirin lirik, tapi mendengarkan musiknya yang asik gitu ya. Ketika ada beberapa kalimat misalnya yang cukup eksplisit, itu sih fungsinya kita. Sebab aku rasa Mbak dan Mas sudah tahu bahwa itu saatnya kita mendampingi dia. Jadi ketika dia mau bertanya apapun itu monggo dijawab gitu, difasilitasi gitu. Sebenarnya semudah itu sih ketika dan ketika anak itu semakin kritis, selamat berarti anaknya cerdas gitu kan. Anak semakin cerdas kan orang tua semakin pusing gitu ya. Tapi yang penting sih itu benar, jadi disc jockey dan selalu ada untuk mendampingi si anak ketika dia mau bertanya apapun tentang kenapa harus sekeras ini, kenapa ada musik ini, kenapa ada musik itu, ini arti katanya apa misalnya suatu saat. Aku rasa benar akan belajar itu ya. Aku yakin bahwa kalau aku termasuk bukan orang purist, yang kalau aku bilang tadi purist adalah kalau musik tuh steril dari elemen-elemen ekstranya ya. Kalau aku definitely bukan purist karena aku sangat sadar bahwa musik itu justru hadir di konteksnya gitu. Itu kenapa band punk Inggris tuh Sex Pistols itu bisa ada gitu. Itu konteksnya jelas. Bahkan bisa jadi sarana kita belajar banyak hal. Aku termasuk yang senang mendekati musik dari konteksnya sehingga bisa mengajarkan atau menginformasikan banyak hal. Sex Pistols itu sejarah terhadap si negara Inggris itu luar biasa gitu, sejarahnya itu kan bisa dilihat dari situ juga ya. Itu sih Mbak Mas. Oke, terima kasih. Lanjut ya Mbak Ellen ya. Ini ada Dianda Zani, terus nanti kita akan ada para
sesepuh juga di sini yang pengen kita dengar suaranya. Halo Pak Desus. Monggo Mbak Dianda. Halo semuanya, salam Halo. kenal. Iya. Maaf saya nggak buka kamera. Nggak apa-apa. Aduh, jadi saya senang banget bisa ikutan dan dapat kesempatan untuk ngomong ya, karena ini apa ya, sudah pikiran sejak lama juga ya. Kebetulan saya juga kegiatan kerjanya terkait dengan psikologi, terkait dengan sekolah gitu ya. Jadi related banget gitu. Jadi jadi senang banget deh. Oke lah ya, jadi gini. Pertama saya tumbuh itu ya biasa di sekolah negeri ya. Saya nggak punya bakat musik whatsoever lah gitu ya. Tapi saat saya pernah belajar keyboard gitu ya. Tapi saat saya memainkan, waktu itu masih bisa, sekarang udah nggak bisa, memainkan dan mendengar, itu saya sangat terhanyut gitu ya. Terhanyut dan kemudian bisa betul-betul mendalami si musik itu, terus menikmati diri sendiri, menikmati suasana, pokoknya kaya sekali, sehingga sebenarnya terpancing banyak hal jadi apa namanya waktu itu ya. Jadi memikirkan, aduh ini gimana ya musik ini, dari mana datangnya, dan seterusnya gitu. Tapi ya itu balik lagi ke stimulus dari sekolah, memang kurikulumnya tidak sampai ke situ. Kalau dari sisi kurikulum sebenarnya saya termasuk yang pengen sekali kita kaya akan stimulus seni, termasuk sastra, baca novel gitu ya di sekolah gitu. Terus setidaknya kenalan dengan seniman besar dan bagaimana karya-karyanya gitu ya. Karena ternyata kan perjalanan saya masuk ke ilmu psikologi itu karena ternyata seni itu sangat terkait dengan gimana kita mendalami pengalaman kita, gimana kita mengalami sesuatu secara mendalam, secara connected banget gitu. Dan itu bukan hal yang naluriah, semua orang akan bisa melakukan itu secara apa ya, secara naluri gitu, langsung bisa gitu. Enggak seperti itu rupanya. Jadi kebiasaan kita mengalami suatu situasi dengan penuh ya, dengan pemaknaan yang baik, itu akan mengantarkan kita pada pengalaman lain. Nah, gimana ya membahasakannya ya? Sehingga nanti akhirnya, nah jadi gini, kalau kita misalnya ngelihat, karena tadi ada beberapa yang bicara tentang emosi ya, tentang ekspresi emosi gitu. Jadi saat kita mengalami sesuatu kan kita toh akan menyampaikan gitu ya. Nggak semuanya mampu menyampaikan. Nggak semuanya mampu menghadapi pengalaman itu. Nggak semuanya mampu berani mengalami sesuatu itu saat pun itu di depan mata gitu. Gitu. Jadi sebenarnya ini banyak sekali terkait dengan mental health issue gitu, terutama di sekolah. Jadi kebiasaan kita mengalami sesuatu, berani untuk menyatakan, baik itu kan kuat ya kaitannya dengan seni ya. Jadi bernyanyi, kemudian menggambar secara naluriah, terus sesuai isi hati, lalu menceritakan, lalu menyatakan isi pikiran terhadap nyanyian itu, terhadap puisi itu kan semuanya keluar dari dalam diri. Semuanya adalah wujud dari pikiran, perasaan, pengalaman masa lalu, nilai-nilai, semua jadi satu gitu. Jadi itu adalah keberanian dan kebiasaan kita mengekspresikan. Saat kita berani menyatakan dan mengeluarkan yang di dalam diri kita itu, kita bisa jadi paham pengalaman itu, dan jadi bisa terbiasa mengeluarkan emosi-emosi yang tadinya mungkin repress di dalam diri gitu. Jadi terapi seni itu salah satu yang sangat bermanfaat di dalam penyembuhan mental health issue juga gitu. Dan memang sekarang kalau dilihat dari kurikulum yang tadi saya sebut pemrosesan pengalaman itu sekarang banyaknya jadinya di PKN ya. PKN itu kan isinya aturan, interaksi dengan lingkungan gitu ya. Sebenarnya pengalaman sehari-hari hanya dibahasnya di dalam ya rules, yang boleh dilakukan apa, yang nggak boleh apa, normatif gitu. Nggak ada ruang untuk anak menyatakan bahwa dia sebenarnya marah gitu ya.
kalau dipaksa melakukan ini gitu ya misalnya ya, nggak ada kebebasan di situ. Nah itu yang sebenarnya bisa keluar di seni gitu. Jadi terpaku pada rules sehingga tidak terbiasa untuk menyatakan emosinya, pengalamannya, memahami pengalamannya, mengolah termasuk ya kalau kita sudah mulai bisa paham, kita bisa mengolah lalu kita bisa menyampaikan. Baru deh bisa memikirkan dan seterusnya gitu. Jadi mentok di situ sebenarnya gitu. Gitu deh. Nah, itulah kira-kira ya di Siap, Mbak. antara kehebohan Terima pikiran kasih. saya nih. Terima kasih. Pandangan dari Kak sudut pandang Dianda. psikologi ya. Ya, bagus banget supaya yang terrepresi bisa dimunculkan, dan itu nggak bisa muncul ketika hanya diberi ruang untuk rules, ya hanya untuk pilihan saja. Aja. Ini ada beberapa. Ya, saya hanya sharing karena sudah banyak juga kawan-kawan yang sharing. Ini sharing dari kebetulan tadi disebut ya seni sebagai terapi. Ini adalah awal ketika kami memulai, Sanggar Akar memulai pendidikan dengan pendekatan seni. Jadi karena awalnya dulu advokasi, lalu kemudian kumpul dengan anak-anak jalanan yang mereka notabene punya daya yang luar biasa, maka ya udah disediakan saja alat-alat untuk protean kayak gitu. Yang pertama kali kita nggak menyangka anak-anak itu punya karya yang luar biasa. Salah satu karya yang menjadi masterpiece-nya Sanggar itu adalah nyanyian Kaleng Rombeng. Memang itulah awal ketika kemudian anak mengeksplorasi bunyi, berbagai bunyi dari bunyi, kemudian alat-alat dapur, sapu, kemudian alat-alat tukang dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian refleksinya menarik dari mereka itu. Mereka kemudian memahami apa itu harmoni. Jadi harmoni itu ada kalau kita menghormati dan menghargai perbedaan. Jadi alat-alat elemen-elemen bunyi itu kemudian ketika itu kemudian ditata, kemudian satu dengan yang lain itu ada ruang untuk diberi kesempatan untuk satu berhenti mendengarkan, lalu yang lain kemudian bermain, maka itulah kemudian yang disebut kemudian harmoni. Dan itu kami menyebutnya dialog. Jadi dialog bunyi. Nah, kemudian dalam perkembangannya lalu kemudian mulailah kemudian dibesot dengan seni teater. Teater kemudian dengan pendekatan sosiodrama, yaitu mereka menceritakan pengalaman-pengalamannya masing-masing. Jadi ada pemulung, ada ini ya pengalaman keseharian aja. Nah, jadi si penulis cerita ini kan sebenarnya hanya kemudian merangkai saja, kemudian membuat dramaturginya. Dan perkembangan lebih lanjut, lalu karena keingintahuan anak-anak tentang untuk bermain musik, ada kesediaan. Nah ini yang menguntungkan bagi kami adalah Arjuna Utagalung, dosen IKJ itu bersedia untuk menjadi dosen bagi anak-anak itu. Nah, dan karena itulah kemudian di awal mereka ini ya juga pusing karena yang pertama dilatih itu adalah mendengarkan. Bayangkan saja mendengarkan lagunya Mozart begitu. Wadah sampai ngantuk-ngantuk, lalu kemudian suruh bikin ketukan, bikin hitungan tuh ini. Lalu kemudian dia menceritakan tentang sejarah Mozart dan lain sebagainya. Artinya ini kemudian saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ado tadi.
kita perlu menciptakan atmosfer. Jadi atmosfer seni atau atmosfer kesenian di dalam setiap diri anak. Jadi sampai kemudian bagaimana kita menciptakan habit, kebiasaan untuk mendengarkan, kebiasaan untuk kemudian melatih diri, kebiasaan untuk kemudian menulis, kebiasaan untuk kemudian berdialog dan berkomunikasi. Jadi bedanya itu kan omong-omong, diskusi, kemudian asal ngomong itu kan berbeda dengan kemudian kita dialog atau berkomunikasi. Nah, salah satu medianya adalah media untuk refleksi itu ketika kemudian mereka bermain bersama. Jadi ada pendekatan individual, tapi juga ada pendekatan komunal atau pendekatan kolektif untuk ini. Ya, tadi saya senang apa yang disampaikan Adoy tadi. Pram diberi kesempatan untuk kemudian keluar dari lingkungan bapak ibunya untuk kemudian berkolaborasi dengan orang lain. Ini. Nah, ini kan pengalaman dialog, pengalaman berkomunikasi untuk ini. Dan kemudian pengalaman seperti itu memungkinkan menumbuhkan kita sendiri itu untuk ada kerendahan hati untuk itu. Nah, selama kemudian tidak ada kerendahan hati para pengambil kebijakan, itu saya tidak bermimpi untuk kemudian kita ini bisa kemudian mengubah kurikulum itu atau di sekolah. Artinya ruang itu ya harus kita rebut, dikembalikan kepada ruang di rumah. Kemudian saya oleh karena itu saya mendukung penuh waktu gagasan Adoy dan Boni itu membuat festival musik rumah itu. Dan itu menginspirasi saya yang sekarang ini sedang mempersiapkan festival Family Fest, merayakan karya keluarga. Wow. Karena merayakan karya keluarga ini penting karena saat ini kesadaran kolektif itu bisa dibangun itu di ruang yang paling intim, yaitu di keluarga. Nah, karena kalau kesadaran kolektif itu kita kemudian membiarkan kemudian hanya saja kemudian menunggu negara, itu tidak akan terjadi. Karena pergulatannya adalah pergulatan politik. Oleh karena itu perlawanan kita itu ya dari pinggiran. Jadi pada saatnya kita akan menemukan momentum itu. Ini. Jadi ketika kita menemukan momentum itu, kita sudah siap. Artinya warga bangsa ini punya kesadaran untuk mengolah rasa, sensitivitas, kemudian keberagaman dan kemudian toleransi itu nyata yang harus dipraktekkan, tidak diteorikan tuh ini. Dan yang bisa melakukan itu dan memberikan kita punya ruang itu adalah kita yang berkesadaran. Sementara yang kita berkesadaran ini juga harus memantik kesadaran baru bagi sekeliling kita sehingga tumbuhlah kesadaran kolektif. Bagaimana kita akan menuntut tanggung jawab kolektif jika kesadaran kolektif saja nggak muncul. Nah, itu harus dimunculkan dan diasah di dalam rumah. Mohon maaf, saya juga tidak kalau membaca kemudian berharap dengan bahkan nanti perubahan undang-undang sistem pendidikan nasional itu ya, jika kita punya peluang itu ya kita bisa masuk gitu. Tetapi bagaimanapun juga kesempatan itu atau kesempatan memberikan habit atau lingkungan atau kebiasaan mengolah rasa seperti yang terjadi pada zaman Ki Hajar Dewantoro dan diharapkan Ki Hajar Dewantoro itu pendidikan itu mengasah etik dan etis. Jadi etika dan estetis.
Jadi Ki Hajar Dewantara kan gitu, etika dan estetika. Jadi bukan hanya estetika semata, tapi juga etika itu ini. Nah, saya kira kita harus kemudian terus-menerus menginternalisasi nilai-nilai yang dulu oleh founding fathers kita itu, termasuk kemudian juga Ki Hajar Dewantara itu untuk diimplementasikan dalam sebuah gerakan bersama. Saya kira itu yang diinginkan. Jadi ya nanti ada mestinya PHI akan bisa memfasilitasi, kita akan bagaimana caranya untuk membuat strategi untuk bisa masukkan itu. Terima kasih. Sama-sama, nanti kita pikirkan ya. Salam Yang luar sehat biasa, untuk Pak Yesus. Kami siap mensupport, kami siap membantu. Asik. Ini tadi sudah mulai bicara lagi tentang kebijakan, tentang ini ya. Hari ini saya lupa memanggil yang dosen seni tadi ya. Mas Aji masih di sini kan? Dosen seni sekaligus kayaknya nyusun-nyusun kurikulum juga nih Mas Aji. Mungkin bisa memberikan perspektif. Ya, terima kasih Mbak. Oke, perkenalkan saya Aji gitu ya. Weh, salam sehat Mas Aji. Dari Solo, Pak Yesus, Pak Tias, Pak Osid, dan teman-teman semua. Nah, ini sepertinya kalau dari lembaga yang formal ini kayaknya saya jadinya. Kalau Pak Yesus dari pinggiran, Mbak Anet tadi ayo ini politik kan kayak gituan. Tembakannya kan bisa akhirnya ke yang formal, jadi memang agak tapi saya ingin juga menyampaikan bahwa ini sebenarnya kita masuk di dunia yang kontradiktif sih kalau ngomong seni. Pertama, kalau seni itu kan seringkali dikaitkan dengan ya orang tua nggak mau anaknya belajar seni, kan faktor ekonomi. Seperti petani dibutuhkan, tapi kue ojo melu-melu dari petani. Sekolahlah ke kota dan nggak usah kembali ke desa, seperti itu. Orang tuanya juga suka musik, tapi kalau anaknya jadi musisi jangan. Makanya kalau humornya di kampus itu anak isi itu 80% itu tidak direstui orang tuanya untuk masuk di sekolah seni gitu ya. Yang 20% dipaksa. Dipaksa orang tuanya untuk masuk karena obsesi kan gitu. Itu humornya aja sih seperti itu. Jadi memang dilematis. Kemudian ada kaitannya lagi dengan teknologi mungkin. Kutubnya selalu ke sana. Misalnya sains itu kan dianggap sebagai kutub yang berseberangan. Tapi sebetulnya tidak juga, karena seni ketika pertama kali muncul juga sebetulnya disadari ya dari sains. Seni dan sains itu di kampus kami beberapa kali kita selalu mengadakan seminar yang selalu mengaitkan seni dan sains. Jadi itu sebenarnya tidak bisa lagi kita pandang sebagai kutub. Karena ini juga ya kemudian jadi kontradiktif juga ketika pemerintah dulu ketika zaman minyak ya, zaman kita masih menghasilkan minyak, kemudian minyak mau habis, kemudian sektor pariwisata. Nah, pariwisata ini selalu didekatkan dengan seni budaya, pasti ditempel-tempelkan. Kementerian Pariwisata Seni Budaya, pariwisata dan kebudayaan, seperti itu. Tapi perhatian terhadap budaya memang sangat minim gitu ya, walaupun digadang-gadang seperti itu, dan sekarang pun juga muncul ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif didengung-dengungkan, tapi rupanya itu menjadi rebutan. Artinya di sekolah itu seni tidak mendapat perhatian, padahal ekonomi kreatif itu kan sektornya apa yang lepas dari seni? Musik, film, seni tradisi, macam-macam itu semuanya kaitannya dengan seni, tapi tidak ada upaya dari sektor pendidikan yang masuk malah perindustrian dan tenaga kerja. Tapi masuknya di BLK juga di sana. Jadi ketika nanti orang sudah keluar dari sekolah, bingung mau cari kerja apa, baru nanti ini ada BLK, kamu mau masuk ke fashion atau mau masuk ke musik atau masuk ke mana ya, animasi atau apa ya,
bengkelah ke sana. Mereka yang belajar seni malah kadang-kadang kesulitan akses itu. Ya, ini kan menjadi sesuatu yang ya fenomenanya seperti itulah kalau kita bicara seperti ini untuk seni. Jadi memang sangat berat. Apa namanya? Kemudian dari sisi apa namanya? Secara politis sendiri juga perguruan tinggi yang di bidang seni memang arahnya, ya ini juga ada faktor yang lain. Ketika kita bicara seni juga ada, kalau kita ngomong rasa itu kan juga ada sektor ego juga gitu ya. Ego sektoral seperti apa juga muncul. Sehingga ketika kita bicara seni untuk seni misalnya seperti itu, dan ada seni untuk masyarakat, itu menjadi kutub-kutub yang kemudian selalu hangat diperbincangkan seperti itu. Nah ini menurut saya menarik yang disampaikan Pak Disus tadi, bahwa sebetulnya seni itu bisa untuk semua kok, mau untuk seni, mau untuk yang lain, dan itu punya ruang yang sangat luas gitu ya, sangat luas, dan kemudian itu ruang interaksi, dan semua teknologi yang berkembang sekarang, arsitektur atau mungkin otomotif atau high engineering yang lain itu pasti juga terpantik ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan manusia ya. Persoalan manusia itu kan apa sih kalau kita ngomong pendidikan kan tujuannya kan lebih ke memuliakan hak kemanusiaan, kan lebih ke situ. Jadi teknologi apapun yang kita ciptakan arahnya ke sana. Dan bagaimana kita memuliakan kemanusiaan kalau kita tidak ngerti seni? Karena tujuannya manusia itu kan bahagia. Ketika kita apa namanya mau ke arah itu, bahagia itu seperti apa? Bahagia itu ya sesuatu yang berkaitan dengan kegembiraan, kesenangan. Nah, artinya akan kembali lagi ke sana, pleasure ya, kenyamanan seperti itu yang seharusnya kita bisa apa namanya, jadi arahnya kan ke sana. Cuman memang ini masih agak berat dan konsentrasi itu masih seperti itu. Tapi ini kalau di pendidikan tinggi ada sedikit harapan gitu ya, ada sedikit harapan ketika kemarin ada kebijakan yang Merdeka Belajar, walaupun Merdeka Belajar itu juga masih belum siap juga ya diterapkan karena masih banyak yang bingung. Tapi di situ misalnya kalau saya kan latar belakangnya di film gitu ya, mengajar di film. Ketika belajar itu mungkin seperti yang disampaikan Pak Disus tadi, bahwa kita nyantrik ya, kita bekerja di masyarakat itu difasilitasi. Jadi ada jatah 2 semester itu untuk terjun langsung ke masyarakat di 8 bidang Merdeka Belajar. Yang lucunya 4.0, 5.0 bicara tentang digitalisasi, komputasi, semacam itu, IT, tapi 8 bidang itu yang 7 itu tidak ada kaitannya dengan itu. Jadi ada membangun desa, ada apa namanya proyek independen, kemudian proyek kemanusiaan. Ini menarik ya, menarik. Sebetulnya itu justru memperlihatkan fungsi-fungsi kemanusiaan itu bisa dimunculkan, dan di sini tidak mungkin anak teknik masuk ke proyek kemanusiaan kalau tidak kemudian menggunakan seni. Anak ekonomi masuk membangun desa kalau tidak menggunakan pendekatan-pendekatan seperti ini. Ini juga pasti akan kesulitan. Rumus-rumus itu tidak akan bisa menjawab permasalahan seperti itu ya. Karena di sini pendekatan kemanusiaan humanistik yang dekat dengan seni itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Dan kemudian kalau dikaitkan dengan apapun pasti seni bisa masuk gitu ya. Terutama berkaitan dengan ya kalau ada trauma gitu ya, trauma healing gitu. Kemudian sekarang manusia tingkat stresnya sangat tinggi. Kalau tidak ada seni itu pasti menjadi permasalahan yang besar. Dan ini pun sebetulnya tidak apa ya, bukan kalau kita menghibur diri ini tidak seni itu kan selalu ada ya. Jadi setiap manusia itu pasti punya pantian itu. Kalau saya gojekan itu misalnya 17-an gitu ya. 17-an itu nggak usah disuruh ya. Walaupun nggak kurikulum seni itu di sekolah kayak gitu, kalau disuruh nyanyi ya tetap nyanyi.
disuruh manggung ya tetap manggung kan gitu. Ketoprak ya ketoprak, walaupun di sekolah nggak ada, itu nggak diajari kayak gitu. Tapi memang ya ini masyarakat sendiri yang perlu pertahankan. Jadi kalau misalnya dalam kondisi seperti ini ya paling memungkinkan sebetulnya bagaimana masing-masing institusi bisa memberikan atmosfer seni, atmosfer kesenian, entah itu hanya mungkin sebuah ruang yang terbuka, ada alat musiknya, kemudian anak-anak bisa memainkan setiap saat. Tapi kalau kurikulum masuk ke kalau seni masuk ke kurikulum itu juga akan repot karena kurikulum tidak akan mencukupi untuk seni, karena juga banyak juga kepentingan-kepentingan yang ingin masuk gitu ya. Olahraga juga ingin, kemudian ekonomi juga ingin, semuanya ingin gitu ya. Perebutan ini berarti jadi, kembalinya ke masyarakat gitu ya Mas Aji ya. Sebetulnya kalau misalnya ada kalau misalnya sekolah-sekolah yang khusus ya seharusnya memiliki seperti itu, atau kalau tidak ya memang setiap sekolah harus punya ciri. Nah, ini membangunnya setiap sekolah punya ciri. Ya, misalnya saya ingat waktu saya SMA dulu, walaupun waktu saya SMA dulu itu relatif suasananya lebih cair gitu ya. Jadi banyak kesempatan anak-anak berekspresi untuk kesenian. Hasilnya ya memang banyak artis dari SMA saya gitu. Dengan SMA sebelah yang jadi birokrat gitu ya, jadi menteri, jadi apa gitu ya. Kalau di sekolah saya ada jadi sutradara film, jadi penyair, banyak sekali kan. Sebenarnya sama-sama dan itu inisiatif dari orang dari bawah atau itu karena didesain dari bukan dari kurikulumnya kan berarti. Tapi ya, dari itu akhirnya lebih menyiasati dari kesadaran dari pemegang otoritas di masing-masing sekolah, karena ciri ini kan menjadi penting. Di era sekarang ini hampir semua tidak ada ciri ya dalam era modern ini. Setiap orang sama, setiap lembaga sama, setiap kota sama. Dan ini kan sebetulnya kalau kita bicara Mas itu tadi mengatakan tentang keberagaman itu ya, itu kan jadi keseragaman yang global ini. Sekarang jadi keseragaman yang global. Nah, ini kan lebih mengerikan. Jadi kalau misalnya kita bisa memberi ruang-ruang ekspresi yang khusus, ada sekolah-sekolah yang mungkin ini sekolahnya dangdut ini dangdut ini, atau mungkin ini yang lebih lebih teatrikal. Itu ada tematik seperti itu juga pasti akan membangun suasana belajarnya juga nanti. Oke, terima kasih seperti Mas itu. Aji. Jadi penting buat institusi untuk melihat mengembangkan identitas keberseniannya ya. Itu mungkin itu kepepetnya ya Mbak. Sesuatu yang luar biasa ya, maksudnya ketika dikulik banyak sekali persoalan yang mesti di address ya, mesti dihadapi gitu. Ini kita masih punya waktu ya menjelang 9:30 ya, ini udah lewat 22 menit dari jadwal harusnya ya, karena saking serunya ngobrol. Mungkin kalau sambil ngopi-ngopi kayaknya enak juga. Wah, mantap itu ya. Oke, kita masih ada Pak Jimmy, mungkin bisa menyampaikan beberapa poin, dan kemudian ada Pak, nggak tahu nanti Pak Lodi apakah juga dan Pak Tias yang terakhir. Silakan Pak Jimmy. Oke, baik, terima kasih Mbak Ellen, terima kasih Mas Adoy dan Mbak Bonita. Senang sekali saya bisa ikut di sini. Tapi saya mau kaitkan dulu dengan topik diskusi ini, dan kemudian saya mengutip kalau tidak salah diutarakan Mbak Ellen tadi, masyarakat memandang seniman tidak jelas karena itu mungkin juga dikaitkan dengan sekolah-sekolah di kurikulum sekolah maksud saya tidak mendukung untuk pendidikan seni maksud saya ya. Mungkin kalau boleh saya katakan, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu apa yang saya akan katakan ini. Kurikulum pendidikan seni atau pendidikan musik buat saya memang bisa dikatakan gagal ya di sekolah. Gagal. Tentu saja saya lihat dari segi pendidikan ya, karena saya orang pendidikan ya. Saya keluaran IKIP Jakarta, pendidikan bahasa Perancis, tapi ya pernahlah belajar musik lah ya, belajar musik. Saya sebutkanlah sekolah musik saya yaitu YPM
ya. Biasa pendidikan musik di Manggarai itu. Tapi tentu saja saya ikut sekolah pendidikan musik itu bukan untuk jadi seniman, tentu saja tidak untuk jadi musisi. Tapi saya kebetulan bertemu dengan guru-guru musik yang buat saya tadi banyak guru menyatakan guru-guru musik keren. Guru-guru musik saya sangat baik. Ya, saya belajar gitar dulu sebenarnya, belajar biola, belajar klarinet, hampir semua saya pelajari gitu ya. Tapi nggak ada yang bagus gitu ya. Tapi itu mengantar saya, tadi sudah dikatakan oleh teman-teman bahwa mengantar saya untuk bisa tahu bagaimana memproduksi bunyi. Tahu bahwa musisi itu tidak semudah yang bisa kita perkirakan. Tahu susahnya main klarinet. Pegang klarinet saya tangannya baru belajar, saya mau patah kayaknya tangan saya. Tahu belajar bagaimana main cello, gitu ya. Bagaimana nada cello yang tidak mudah dikeluarkan. Saya tidak bilang. Lebih parah lagi yang belajar biola sebenarnya. Belajar biola mungkin satu tahun suaranya ngekek menyakitkan kuping gitu ya. Makanya mungkin anak-anak yang belajar biola orang tuanya harus sadar bahwa anaknya itu akan mengeluarkan suara yang sangat buruk sebenarnya kuping, tapi ya itu loh bagian. Nah itu saya pengalaman saya dari pengalaman saya bergaul dengan musik, belajar musik ya cukup lama saya belajar gitar sebenarnya, tapi tadi saya katakan tidak untuk jadi musisi 8 tahun saya belajar sebenarnya, tapi tidak ada apa-apanya sebenarnya belajar 8 tahun, tidak ada apa-apanya sama sekali. Nah, tapi saya pikir dari si pengalaman itu saya melihat bahwa makanya saya katakan pendidikan musik di sekolah itu gagal. Kurikulumnya sangat gagal, dan mungkin karena kegagalannya itu kalau dari segi pendidikan pendekatannya yang mungkin keliru, pendekatannya keliru, pendekatan musik. Nah tadi Mas Adoy mengatakan muncul atau atmosfer musik harus muncul. Saya kira menarik itu ya, menarik. Saya pikir mungkin yang tidak muncul di sekolah umum, saya juga tidak tahu ya teman-teman yang bergerak di homeschooling apakah hadir atmosfer, saya lebih perluas, atmosfer seni. Atmosfer seni bukan hanya atmosfer musik. Kalau itu tidak hadir, ya dengan sangat menyesal saya katakan kayak minggu lalu saya juga sudah ngomong, sama saja dong sama sekolah formal yang dikritik teman-teman di homeschooling. Nah, padahal kekuatan homeschooling harus muncul yang disebut tadi atmosfer seni. Atmosfer seni, kelihatan langsung bahwa anak yang dari homeschooling dia sudah tahu, tadi ada pembicara misalnya sudah tahu, tidak harus menunggu lama, menunggu sudah tua baru mengenal misalnya Sujoyono. Umur 7 tahun sebenarnya dia sudah tahu. Dia sudah tahu Monet misalnya, sudah tahu Picasso sebenarnya. Kan mudah sekarang tinggal lihat di mana di internet, suruh ikut Facebook, kemudian jadi grup di Monet, grup di impresionisme dan segala macam, grup di musisi terkenal lah, Debussy lah, atau grup-grupnya banyak sekali. Nah itu saya pikir yang atmosfer seperti itu yang harus muncul, yang tidak hadir di sekolah, dan saya ragu muncul di rumah. Saya pikir nggak usah di penelitian buang uang lah, dengerin aja tetangga-tetangga di samping-samping gitu kan, lihat gitu kan, buang duit penelitian-penelitian seperti itu. Nggak usah dibuktikan dengan penelitian lah seperti itu. Cukup dengar di samping rumah teman siapa apa gitu, tanya teman. Nah itu atmosfer itu dah. Selama atmosfer seni itu tidak muncul, saya pikir akan gagal lah. Mungkin terlalu berat kalau saya katakan gagal lah bangsa ini gitu ya. Gagal terlalu berat lah, tapi bisa mengarah ke sana. Sampaikan aja Pak, nggak apa-apa Pak. Saya baru baca misalnya ada satu surat ke Macron, tapi nggak ada kaitannya Macron dengan yang rame-rame ya tentang pembunuhan itu, tapi ditulis oleh seorang, kalau nggak salah orang teater di Prancis, dia menulis Macron bikin pidato tidak ada kata kultur sama sekali, tidak ada kata kultur, katanya mereka protes. Saya nggak kebayang kok bisa ya di Prancis begitu ya, bisa kebayang itu kalau Macron bisa begitu. Nah saya mau katakan itu katanya suatu bangsa sebesar Prancis saja
salah-salah bisa terpleset mereka. Padahal kita tahu banyak sekali seniman, banyak sekali sekolah-sekolah musik yang bagus. Nah, kalau dilihat di situ di Indonesia memang mungkin jadi lebih berat. Tapi saya pikir masyarakat memandang seniman tidak jelas itu memang harus dirubah. Yang merubah itu saya katakan sekolah. Sekolah harus merubah masyarakat. Saya katakan sekolah itu tidak harus beradaptasi dengan masyarakat. Bagaimana mau beradaptasi dengan masyarakat yang nggak menghargai seni? Yang nggak bisa, berarti masyarakat harus dirubah. Sekolah yang harus berubah. Orang-orang di homeschooling ya itu harus merubah. Nggak bisa didiamkan masyarakat seperti ini. Ya, nggak bisa didiamkan gitu, mesti dirubah, memang dirubah. Ramai-ramai tadi Mas Sus memberikan ada soliditas kolektif. Nah, pendidikan seni itu arahnya ke sana gitu ya. Nah, saya katakan mungkin orang cari contoh di mana ya sekolah-sekolah untuk pendidikan musik. Ya udah tadi Mas Sus sudah ceritakan, saya selalu mengatakan contoh pendidikan seni ya lihat Sanggar Akar aja, nggak usah jauh-jauh. Kalau pendidikan merdeka misalnya ini juga Sanggar Akar merdeka, tapi pendidikan merdeka komunitas misalnya saya katakan ambil lihat Salam, Mbak Wahya dan Mas Toto. Kalau kesenian lihat Mas Sus, Mas Ibe dan kawan-kawan. Itu saja dilihat. Nah, tapi agak menarik memang di tempatnya Mas Sus itu gurunya Arjuna, angkatan pertama IKJ. Saya kenal Arjuna karena guru gitar itu angkatan pertama IKJ juga, namanya Melani Sayuti. Nah, siapa lagi? Istrinya Juna, makanya Rosa. Iya, itu penting. Kalau tidak salah, saya dengar mungkin Mas Sus bisa koreksi. Kalau tidak salah, Pak Selamat Abdul Syukur pun pernah masuk ke sana. Nah, itu terbayang buat saya. Faktor guru tadi sudah disebutkan, tadi Mbak Ellen sebutkan ada tadi guru piano bilang faktor guru penting. Iya, di dunia. Nah, di dunia pendidikan seni khususnya pendidikan musik kita bisa melihat jelas bahwa guru pegang peranan. Makanya Mas Adoy dan Mbak Monita bilang saya hanya bisa mengajar yang saya tahu. Ya orang musik begitu, orang seni begitu kalau jadi guru. Saya bisa ngajar, saya harus tahu lebih dulu. Bukan lebih tahu lebih dulu dan lebih tahu agak banyak lah gitu ya, nggak banyak banget tapi agak banyak gitu, itu penting. Nah, di homeschooling harus begitu melihat, kalau tidak gagal. Guru-guru musik itu kan tadi ada guru cerita dia udah tahu tentang mayor minor, gurunya bilang salah, nggak kebayang. Saya mungkin saya beruntung nggak punya sekolah yang begitu. Kalau cuma mayor minor ya gurunya masih paham juga gitu. Kalau saya berikan mayor minor ya teori-teori musik kayak begitu aja sih ya tahulah, walaupun saya SMP gitu ya karena mungkin proses cerita ayah saya guru musik soalnya kan teori musik ayah saya, jadi ya walaupun nggak diajarin ya belajar lihat sedikit lah gitu ya, karena ayah saya gurunya jadi galak, jadi ya guru musik kan galak-galak semua, jarang guru musik yang galak, maksudnya strict ya, itu strict gitu kan ya guru. Nah, itu yang saya mau ceritakan. Pendidikan kita tidak bisa lihat mengikuti model pendidikan musik atau pendidikan kesenian di sekolah-sekolah formal. Gagal total gitu. Saya pernah tanya sama guru seni rupa gitu. Saya pakai konsep mungkin yang biasa dari orang musik. Ada diajarin nggak anak-anak dengan melukis gradasi? Warnanya makin gelap, makin gitu. Enggak, bagaimana saya bilang? Di sekolah di seni rupa anak-anak itu diajarin nggak berkarya, tadi berkarya sendiri, habis berkarya suruh ceritakan seni rupa apa artinya tulisan kamu ini. Gurunya tentu kasih topik ya, polusi misalnya, polusi, kemudian guru anak-anak gambarnya macam-macam, ada yang warna hitam semua atau apa gitu, supaya anak-anaknya sudah bercerita. Terus teman-temannya diskusi, maksudnya kamu apa ini, maksudnya kamu ini gitu. Nah, jadi orang juga belajar dunia seni itu harus dijelaskan. Nggak melulu rasa, walaupun rasa ya dia menjelaskan rasanya gitu, bisa orang tangkap, oh maksud kamu itu ya, kenapa kamu main nadanya begini, kenapa keras, kenapa kalau di gitar di ujung metalik, kenapa nggak di tengah, kenapa nah itu dia harus dijelaskan sebenarnya. Nah, di dunia seni itu penjelasan penting. Nah, sekolah-sekolah di pendidikan di sekolah-sekolah itu gagal sama sekali, nggak ada gitu. Makanya guru ngajarnya nggak jelas, teori musik nggak jelas, guru juga nggak paham banget teori musik gitu, terus ngajar teori musik lagi, nggak kenal instrumen gurunya gitu.
Nah, tapi berarti saya homeschooling juga terancam gagal gitu ya, ya Pak Jim ya? gagal kalau tidak melakukan itu. Kalau tidak memahami, Nah, hal yang saya mau katakan di homeschooling kekuatannya sebenarnya atau ruang yang mereka miliki sebenarnya begitu besar kaitannya dengan pendidikan seni yang sudah dikatakan oleh Mas Tias itu nggak jadi perhatian di kurikulum formal. Itu yang harus direbut. Saya nggak kebayang kalau ada 1.000 keluarga di Jakarta terus berkumpul menghasilkan anak-anaknya, satu anak ada 2 aja. 20.000 anak. 20.000 anak kemudian sudah makin lama makin besar punya pemahaman tentang seni begitu kuat. Penuh itu eksibisi seni rupa, Mas Adoy dan Mbak Bonita nyanyi selalu dilihat semua gitu, musisi-musisi itu selalu hadir ya. Sekarang agak kerepotan musisi-musisi katanya dengar-dengar udah mesti jualan instrumen karena pandemi nggak ada yang dengar ya, karena tidak bisa menghargai karena masyarakat ini tidak dididik untuk menghargai, tidak punya tidak punya apresiasi gitu. Nah, pendidikan. Nah, sebenarnya di pendidikan guru, apresiasi saja sebenarnya guru. Makanya ketika saya sekolah di IKIP Jakarta, dulu guru itu mesti ikut kuliah namanya apresiasi seni. Boleh milih, boleh musik, boleh seni rupa, apa segala. Tapi yang paling banyak musik. Nah, guru-guru kami antaranya, ya saya sebut saja yang saya ikuti ini, Rudi Laban, pianis. Dari Konservatorium Superiore di Paris gitu kan. Dia menjelaskan apa yang diajarkan seorang Rudi Laban. Semua jenis musik dia mainin. Terus potong-potong ya, kayak dangdut ya, cek dangdut di pianonya, jazz ya, ya kalau cuplikan Mozart, Beethoven ya udahlah, udah sudah. Tapi kan kita kaget ngeliat, loh kok seorang Rudi Laban mainin dangdut, gimana ceritanya gitu kan? Nah itu apresiasi itu kan memelihatkan untuk nah dalam apresiasi seni ini tuh apresiasi musik, guru-guru itu tidak lagi mematok-matok, memilah-pilah seni, genre gitu-gitu. Nggak ada lagi itu sebenarnya. Nah, itu penting guru di situ. Nah, tapi itu pun saya tidak lihat di sekolah guru yang kayak begitu. Tapi tentu saja generasi saya 75, 76 ya lumayan lah guru-guru itu seperti itu. Tapi kan nggak semua jadi guru yang keluaran IKIP. Cuman saya aja yang pengen jadi guru. Ya, antara lain. Nah, itu saya mau katakan kembali, harus dikembalikan lagi pendidikan kesenian yang sesungguhnya, dan itu harus direbut oleh homeschooling. Tanpa itu hanya mereproduksi, mengulang apa yang terjadi di sekolah formal. Terima kasih Mbak Ellen. Terima kasih. Terima kasih Mas Adoy, Mbak Bonita yang sudah luar biasa. berbagi. Terima kasih banyak. Ya. Dan tentunya sekali lagi butuh kolaborasi ya, karena banyak juga orang tua homeschooling yang tadi kan seperti tanya-tanya di chat, mau mulai dari mana aja kadang-kadang bingung, karena memang orang tua homeschooler pun banyak yang produk dari sekolah yang tidak menghargai seni ya. Betul. Ya, jadi mau mulai dari mana aja, jadi makanya penting sekali berjejaring, berhubungan dengan ini, kayak Mas Adoy, Mbak Bonita yang sudah punya jejaring musik, orang tua ya homeschooler yang lain yang nggak punya sama sekali pengetahuan tentang itu, sangat perlu terekspos pada jejaring ini, sehingga oh ternyata gitu, oh ternyata ke sana, oh ternyata ketemu ini gitu. Itu memang pentingnya kita ketemu gitu. Oke, ini udah 21.38. Coba saya mau tanya Pak Tias dulu. Pak Tias, saya monggo Pak Tias. Nah, Pak Lodi tadi katanya mau bicara. Ya, mau Pak Lodi. Iya, jauh-jauh. Oh iya Pak Lodi. Jauh-jauh ya, malam-malam nih di sana. Malam-malam di sana udah terlalu malam lah. Kita dengerin dulu lah Pak Lodi. Oke, Pak Lodi silakan. Terima kasih. Saya senang sekali menyimak dari jam berapa ya, sudah hampir 2 jam ya. Ya, pemaparan Mbak Ellen, kemudian salam kenal Bung Adoy dan Mbak Bonita. Salam kenal Pak Lodi. Saya ini di desa, di kampung Sulawesi Utara, di Tomohon, desa Keraton. Jadi saya bukan orang Jakarta ini, saya bukan orang di Pulau Jawa. Ya, pertama saya mau masuk dulu
di topik ya, topik yang kurikulum yang tidak apa ya bahasanya Mas Tias ya, tidak atau merendahkan lah, merendahkan seni lah ya. Ya. Saya hanya mau lihat, saya bisa keliru ya. Saya sudah tua. SD saya tahun 60 ya. Tahun 60 SD saya. Dan SMA tahun 73 lah baru selesai ya. Dan saya perhatikan dari tahun 1960 sampai 2020 ya memang pendidikan seni memang buruk untuk tingkat pendidikan dasar ya, sampai pendidikan SMA kan juga udah nggak. Rasa sayang kalau SMA sejaman saya nggak ada pelajaran musik, nggak ada pelajaran musik, nggak ada. SD juga kalau pelajaran musik juga ya tergantung gurunya. Paling guru kalau SD saya dulu guru SD itu paling belajarnya atau nyanyi di ke depan, nyanyi ke depan murid-muridnya. Paling begitu, nggak lebih nggak kurang. Ya karena pengetahuan gurunya kan pengetahuan guru SGB, SGA. Jangan samakan sama guru-guru yang busut ya. Busut, Pakdal dan lain-lain ya. Mereka itu tamatan quick school. Quick school yang pelajaran musiknya hebat. Itu bedanya ya. Jadi memang menurut saya memang mau dari tahun 60 mau sampai tahun berapa pun memang senian musik itu buruk. Kalau seni rupa kan menggambarnya dua gunung kan, dua gunung kemudian ada mataharinya gitu, terus kemudian kayak garis gitu, kemudian sawah-sawah, tiang listrik. Dan itu kan sampai tahun jangan-jangan sampai tahun 2000-an masih ada itu. Wah itu parah sekali itu. Itu menunjukkan kegagalan pendidikan seni khususnya musik. Saya pikir itu komentar saya pertama. Komentar kedua saya mau masuk karena memang banyak orang ngomong musik. Istilahnya Mas Adoy kan atmosfer. Ini kaitannya dengan bumi. Kalau bahasa saya lingkungan aja lah ya. Lingkungan lah ya, lingkungan. Lingkungannya memang harus lingkungannya itu memang sekolah itu harusnya lingkungan itu penuh dengan seni. Harusnya. Seimbang lah. Kalau olahraga ada, seni juga mesti ada dong. Gitu kan? Dan itu mesti terstruktur dengan baik. Terstruktur ya, saya bilang ya. Bukan cuma dibikin jadi apa namanya tuh ekstrakurikuler, bukan ekstrakurikuler atau kurikuler, bukan terstruktur di dalam kurikulum. Nah, saya mau masuk kaitannya dengan kalau minjem bahasanya Bung Adoy atmosfer ya, sebenarnya musik itu atau seni itu bisa masuk di mata pelajaran matematik, bisa masuk dalam mata pelajaran sejarah. Istilahnya, saya menggunakan istilah yang digunakan oleh Merrill Goldberg. Mudah-mudahan saya istilahnya tepatnya. Dia seorang pemain saksofon, kemudian jadi profesor tentang education, pemain saksofon. Dia bilang begini, cara metodologis dia bilang itu bisa mengajar atau mendidik dengan seni dan melalui seni. Jadi with an art, lalu kemudian through tua itu. Yang namanya dengan itu berarti using, menggunakan seni. Saya ambil contoh misalnya pelajaran sejarah. Saya ambil sejarah aja lah ya. Pelajaran sejarah ketika misalnya temanya kemerdekaan bisa digunakan, guru-guru sejarahnya bisa menggunakan karya-karya Sujoyono. Misalnya terkenal tuh karyanya Sujoyono yang terkenal misalnya adalah Seko itu perintis gerilyawan, banyak di internet itu. Kedua yang terkenal juga kawan-kawan revolusi, clear melalui sejarah. Nah kalau through the art itu hasilnya. Jadi pelajaran sejarah, guru-gurunya nggak selalu harus kasih tes kemudian perang di Diponegoro tahun berapa, ya kan? Habis maghrib katanya gitu kan, 30 kan. Nah itu kan bisa anak-anak bisa bikin puisi tentang Diponegoro, bisa memproduksi mungkin karya seni atau lukisan. Itu menurut saya yang penting sebenarnya harus disebar. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Lodi.
Mbak, suaramu belum keluar, Mbak. Mute. Sorry, makasih. Jadi bukan anak-anaknya nggak mau belajar seni sebetulnya, tapi anak-anak itu korban dari orang-orang dewasa. Oke, Pak Tias, silahkan Pak Tias. Baik, terima kasih Mbak Ellen dan kawan-kawan semua, juga Mas Adoy dan Mbak Bonita. Salam kenal, Pak. Iya, salam kenal. Itu ada temennya kuliah si Stefani. Oh, Stefani Iriani Pasaribu. Iya, gabung juga itu. Iya. Itu. Baik, sebetulnya saya tidak perlu bicara banyak karena Mbak Ellen sudah bikin resume yang sangat bagus. Mas Adoy dan Mbak Bonita sudah memberikan perspektif yang sangat bagus juga. Jadi saya tidak banyak komentar. Saya hanya mengatakan bahwa memang persoalan pendidikan kita, terutama kurikulum kita, itu terutama sejak Orde Baru memang tidak memberikan ruang yang baik kepada pendidikan seni maupun apresiasi seni itu sendiri ya. Dan sebetulnya kalau tadi Pak Jimmy nyinggung-nyinggung soal kegagalan pendidikan seni, itu jauh lebih buruk lagi pasca ada ASRI, ada ASTI, ada apa itu berubah menjadi sekolah tinggi seni, menjadi Institut Seni Indonesia. Karena begitu menjadi Institut Seni Indonesia, maka persyaratan untuk menjadi dosen itu lebih ke persyaratan formalitas, bukan kompetensi. Gitu loh. Misalnya harus lulus S1, padahal kan banyak juga seniman-seniman yang sebetulnya tidak memiliki background pendidikan cukup, tetapi kompetensinya cukup gitu. Jadi sebetulnya keberadaan isi itu justru kalau pengamatan saya ya, paling tidak kalau kita lihat dulu ASRI Jogja itu kan cukup terkenal ya, Akademi Seni Rupa Indonesia, yang melahirkan seniman pelukis-pelukis besar. Tapi begitu menjadi isi, hampir-hampir kita tidak pernah dengar lagi seniman besar yang lahir dari sana gitu. Bahkan di IKIP Jogja itu zaman Pak Amri Yahya menjadi dosen di sana, itu nggak boleh menggambar bentuk gitu loh. Kita bayangkan pendidikan seni, mahasiswanya nggak boleh menggambar bentuk gitu. Jadi bagaimana bisa mahasiswa itu bisa mengapresiasi seni gitu. Nah, kurikulum sekarang, terutama yang tadi sudah disampaikan di resume 2013 itu tidak lebih baik, gitu. Karena justru yang dominan dari kurikulum 2013 itu adalah yang saya sebut sebagai formalisasi agama, gitu. Karena itu mungkin teman-teman ada yang belum tahu, saya ini sesungguhnya menjadi salah satu tim penyusun kurikulum 2013. Tapi begitu Pak Jokowi naik jadi presiden, salah satu masukan yang saya berikan adalah batalkan implementasi kurikulum itu. Kenapa? Karena saya tahu buruknya, gitu loh. Karena saya tahu buruknya kurikulum itu, gitu. Misalnya mungkin tadi tidak banyak yang tahu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti itu memang di dalam kurikulum kita baru dikenal pada saat penyusunan kurikulum 2013 kemarin. Dan itu dimunculkan oleh namanya Prof. Alka. Prof. Alka itu dosen ITS yang menjadi staf khususnya Pak Menteri Pendidikan MNO. Nah, dalam kurikulum inti itu semua mata pelajaran itu dikaitkan dengan agama gitu loh. Jadi contoh misalnya pelajaran seni
Kalau kompetensi inti misalnya menyadari bahwa anugerah yang Maha Esa gitu loh misalnya. Loh. Jadi semua pelajaran termasuk matematika, kimia, fisika itu dikaitkan dengan agama gitu. Jadi kompetensi inti satu artinya dengan dimensi vertikal, kaitannya dengan dimensi vertikal, kompetensi dua kaitannya dengan horizontal dan sebagainya. Sehingga ketika diturunkan menjadi kompetensi dasar itu menjadi rancu sekali. Sehingga itu yang saya bilang, ini kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang mendorong kita kembali ke abad pertengahan gitu. Itu sebabnya saya sebagai tim, tapi terus terang saya menolak implementasinya gitu. Sehingga kemudian pada saat Menteri Pendidikan dijabat oleh Anies Baswedan, kurikulum itu memang di cancel dulu, tidak dilaksanakan, tapi dilakukan perbaikan-perbaikan, gitu. Baru mulai dilakukan perbaikan, dilaksanakan itu baru mulai Pak Muhadjir Effendi, gitu. Tapi itu pun juga diimplementasikan dengan revisi-revisi gitu. Nah, jadi kurikulum yang sekarang menurut saya jauh lebih buruk dibandingkan dengan kurikulum yang saya alami pada saat saya sekolah di SD dulu ya. Terutama mulai yang saya rasakan kurikulum yang memberikan kebebasan, memberikan apresiasi kepada lingkungan dan sebagainya itu saya rasakan waktu di SD tahun 70-an karena waktu itu masih merupakan masa transisi dari kurikulum 68 ke 75. Ya. Nah, ketika 75 itu sebetulnya sudah mulai ya instruktif gitu loh. Kalau sebelumnya itu nggak terlalu instruktif, tapi 75 ke sini seluruh kurikulum itu sudah sangat instruktif dan saya kira kita semua tahu ketika kurikulum itu bersifat instruktif maka sebetulnya kebebasan guru itu menjadi berkurang dan ketika kebebasan guru itu mulai berkurang maka kreativitas, inisiatif dan inovasi itu sudah nggak ada lagi dan itu mungkin yang akan kita bicarakan di bab berikutnya ya soal matinya profesi guru itu. Jadi matinya profesi guru itu tidak lepas dari konstruksi kurikulum yang sangat instruktif dan indoktriner gitu. Sebetulnya menurut saya seperti itu. Kalau zaman dulu ya saya kira saya masih merasakan nikmat sekali gitu karena ya itu tadi saya sampai yang saya alami sekarang ini meskipun saya di Jakarta meskipun gitu saya mencangkul apa itu nggak bukan sesuatu yang aneh gitu ya masih bisa gitu karena itu saya pelajari waktu di SD gitu dan ketika kita sekarang bicara mengenai ekonomi kerakyatan berdikari dan sebagainya saya teringat loh, andaikan kurikulum masa lalu itu terus dikembangin, sepertinya yang akan lahir itu adalah masyarakat yang mandiri, gitu, yang tidak tergantung pada produk-produk yang berasal dari kota, sehingga tidak ada ironisme. Misalnya sekarang ini di desa-desa pun masak memakai gas. Kenapa enggak dikembangkan misalnya tungku hemat energi yang bahan dasarnya dari sampah, dari ranting-ranting kering di desa-desa yang ada. Dan itu mestinya sekolah lah yang mengajarkan seperti itu gitu. Nah, tentang atmosfer
seni itu saya kira setuju, karena saya sendiri, saya bukan orang yang tahu seni, tapi saya ini peminat seni. Seni apa saja sejak kecil. Itu tumbuh juga karena mbah saya, kakek saya dari ibu saya itu dulu dalang amateran. Dalang amateran. Jadi ketika saya saat kecil, banyak cerita-cerita tentang pewayangan, lakon wayang dan sebagainya. Nah, itu yang menanamkan saya suka wayang gitu. Bahkan saya kadang-kadang sekarang juga agak heran. Kelas SD itu saya bisa menonton wayang semalam suntuk gitu loh. Sekarang saya nggak bisa bayangkan kok. Dan semua para pengrawitnya itu heran, orang kok bisa, anak kecil kok bisa tahan melek malam suntuk untuk itu semua bukan hasil dari didikan sekolah, tapi dari kakek gitu, katakanlah misalnya seperti itu. Nah, jadi saya kira saya setuju juga dengan Pak Jimmy, ya mestinya homeschooling itulah yang bisa mengembalikan atmosfer kesenian, berkesenian gitu. Karena kalau homeschooling juga nggak bisa mengembalikan atmosfer seni itu, ya apa bedanya dengan formal? Karena sebetulnya homeschooling kan alternatif gitu dari kebekuan yang kita jumpai di sekolah formal. Nah, kalau kemudian di homeschooling juga terjadi kebekuan, hanya mentransfer, nah untuk apa harus ada homeschooling gitu. Jadi homeschooling mestinya mengisi kekosongan-kekosongan yang tidak kita temukan dan yang seharusnya dikembangkan oleh sekolah formal tetapi tidak. Itu aja Mbak Ellen, saya kira dari saya. Terima kasih. Dan terima kasih Pak Tias. Ya, catatan yang lagi-lagi dikuatkan ya dari tadi Pak Jimmy terus sekarang Pak Tias mengenai pentingnya orang tua homeschooler tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti lembaga persekolahan, walaupun tentu saja dalam praktek itu juga tidak semudah membalik telapak tangan, apalagi orang tua homeschooler juga merasa berkepentingan untuk mendapatkan ijazah, jadi kan pasti harus masih bertemu dengan kurikulum 2013 dan seterusnya itu ya, yang nantinya itu satu hal yang perlu kita perjuangkan bersama sih sebetulnya, tentang bagaimana kita berhadapan dengan kurikulum yang tidak ideal, tetapi kita bisa tetap memberikan atmosfer berkesenian, mengoptimalkan potensi-potensi anak kita. Teman-teman semua, terima kasih Mbak Bonita, Mas Adoy. Ini jadi ekstra 1 jam ya. Iya benar. Benar-benar puas lah pokoknya malam ini ngobrol. Terima kasih. Dapat insight banyak banget Mbak. Terima kasih. Waduh, iya. Banyak. Suatu saat harus melihat langsung home concertnya nih kayaknya. Oh iya. Lagi daripada. Ya kalau ada event-event dikabarin supaya bisa kami sebar juga ke jejaring kami. Pasti kan ada yang tinggalnya deket-deket situ lah pastilah ya. Betul. Ya baik, terima kasih buat teman-teman semua yang bertahan sampai jam 10 ini. Mudah-mudahan kita mendapat banyak pencerahan, banyak kearifan malam hari ini, dan peringatan lagi tentang kenapa kita menjadi homeschooler dan apa yang mau kita kerjakan dan dengan siapa kita mesti bergandengan untuk memperjuangkan yang terbaik buat anak-anak kita semua. Kita tutup malam ini, terima kasih, dan aku kembalikan ke Putri. Oke, terima kasih Mbak Ellen, terima kasih semua para senior dan khususnya Mas Adai dan Mbak Bonita yang sudah bersedia sharing malam ini, luar biasa ya. Biasanya nggak pernah kita jam 9 udah mulai ngantuk-ngantuk, ini semua jam 10 masih terang benderang, mata kita menyimak sampai selesai. Wah, kalau biasanya saya selalu melempar perenungan, saya hari ini cuma kepengen melempar
atmosfer tadi yang berkali-kali disebutkan sama Mas Adoy soal kita ngomongin seni itu rasanya bahagia gitu ya, rasanya senang gitu. Mari kita hadirkan rasa bahagia dan senang itu lewat seni di rumah kita masing-masing. Mari. Terima kasih buat teman-teman, buat sampai ketemu minggu depan. Sampai minggu depan. Terima kasih Mas Adoy, Mbak Bonita. Terima kasih Pak Jimmy, Pak.